وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Sudah menuduh Syekh Khalil mencuri keramik, menuduh Syekh Taufik seperti ini, apalagi tuduh apalagi. Nah, kalau hanya tuduhan itu siapa itu? Kalau jelas-jelas membawa IR yang puluhan juta dari jamaah-jamaah tidak pernah diungkap, itu loh. Infak IR setiap bulan itu loh, nggak usah dituduhkan lagi, itu jelas itu. Anda setorkan sampai kapan coba? Coba nalar sampai kapan? Nggak ada hentinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjana min fikril khawarijid dhalin wal mudillin az-zaighin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Di pagi yang cerah dan dingin, agak berkabut-kabut, tapi nggak berkabut ya, cuman dingin aja. 2-3 hari ini memang ada hujan dan dingin. Saya memakai jaket yang agak tebal kalau keluar. Alhamdulillah kita masih semangat dalam berdakwah, semangat di dalam ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dengan sedikit perlahan memberikan pencerahan, memberikan penjelasan yang semoga menjadi wasilah Anda semua untuk membuka akal pikiran yang oleh Allah fitrahnya sudah diberikan, fitrah yang selamat, fitrah yang baik. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Lagi-lagi tadi malam di sebuah grup Rihlatul Ilmi, di grupnya kawan-kawan hijrah di kawasan Jateng dan DIY, ada beberapa chat yang dikirim, yaitu tentang bagaimana komunikasi seseorang, tentang menyikapi orang-orang yang keluar dari jokam. Orang-orang yang keluar dari jokam, orang-orang yang dianggap murtad dari jokam. Nanti saya tampilkan di sebelah sini ya. Yang intinya adalah begini, kurang lebihnya. Orang murtad, orang yang keluar dari jamaah itu sebenarnya di zaman Nabi itu sudah dihukumi murtad. Sebenarnya zaman Nabi itu sudah dibunuh. Keras. Jadi ketika zaman Nabi sebenarnya orang-orang seperti itu, orang-orang yang keluar dari jamaah itu harus dibunuh. Harus dibunuh. Tapi katanya dalam komunikasi itu nggak usah dipateni. Nanti mati-mati dewi. Nggak usah dipateni, nanti mati-mati dewi. Ya, ucapan-ucapan ini persis. Jadi ucapan-ucapan seperti ini adalah buah dari pemikiran-pemikiran yang mirip dengan Khawarij. Ucapan-ucapan seperti ini adalah buah pemikiran-pemikiran yang mirip akidah-akidah Khawarij. Saya katakan mirip. Allahu alam, saya nggak berani mengatakan secara pasti, secara qat'i. Itu Allah yang Maha tahu. Kalau dilihat dari jenisnya sih, katanya Syekh Abdullah Mas'ud, ini jenis varian baru. Kalau dikatakan Khawarij murni ya tidak. Kalau dikatakan apa ya, ya pokoknya sulit, Syiah ya campuran dan lain sebagainya. Makanya beliau mengatakan ini jenis varian baru kurang lebihnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, sudah jelas dia mengatakan bahwa mereka itu
ketika zaman Nabi sudah dibunuh. Nah, kalau sekarang nggak usah dibunuh. Perlu kita luruskan agar anda semua, anda penyimak ribat akli salim, para jokam-jokam pengintip ribat akli salim, apa sih perbedaan murtad di zaman Nabi dan murtad yang dianggapkan jokam saat ini? Biar anda jelas duduk perkaranya. Karena di zaman Nabi jelas murtad itu keluar dari Islam. Sering saya sampaikan, keluar dari Islam, menentang Nabi, tidak sholat, tidak melaksanakan rukun Islam, tidak melaksanakan rukun iman, menentang syariat Islam. Inilah yang dikatakan murtad. Lalu di zaman sekarang kawan-kawan yang keluar dari jogam yang menyatakan hijrah, baik keluar maupun dikeluarkan itu, Anda bisa melihat dengan akal pikiran Anda sendiri. Apa yang dia lakukan? Mereka masih sholat, mereka masih mengaji, bahkan mengajinya mungkin lebih luas daripada dulu. Tidak hanya terkekang dalam 1-2 kitab saja, tapi sudah bebas mau mengaji kitab-kitab yang mana penyusunnya yang sudah dikenal, mu'tabar. Mau mengaji kepada ustadz-ustadz siapapun bebas. Kemudian infaknya pun lebih diarahkan, terarah kepada yang berhak menerima. Kadang-kadang lebih mutawari. Nah, lebih mutawari, lebih hati-hati. Ngomong sekarang takut akan dipertanggungjawabkan. Kalau dulu kan pokoknya ngomong dengan wong jopo bebas lah, nggak ada hitungannya, nggak ada hisapannya, ngomong kafir. Tapi kalau sekarang kita lebih hati-hati. Apakah orang seperti ini kemudian Anda katakan murtad, kemudian bahasa kasarannya di zaman Nabi dibunuh? Adakah Nabi membunuh orang yang masih sholat? Kecuali dengan pelanggaran ya, kecuali dengan mungkin berzina, kecuali dengan kisos. Adakah? Nggak ada. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Ini semua adalah buah dari ajaran-ajaran jokam, ajaran-ajaran Islam jamaah. Juga banyak di grup-grup yang kemarin juga saya mendapatkan bagaimana luar biasanya beliau memfitnah yang tanpa tabayun. Sebenarnya Syekh Taufik itu, Pak Taufik itu kan ada tuh, tinggal tabayun saja. Nomornya juga jelas ada. Beliau sampai sekarang juga masih bersama kita. Masih beberapa rihlah beliau juga masih ikut acara-acara rihlah, beliau masih ikut, masih santai aja. Lalu terdengar kabar ucapan-ucapan yang fitnah-fitnah yang luar biasa, yang mana fitnah itu hukum hadnya sudah dijelaskan dalam Quran. Bagaimana menuduh seseorang berbuat keji harus mendatangkan saksi dan lain sebagainya. Ini ucapan-ucapan apa ini? Padahal di grup ini grup ruqyah. Grup ini grup ruqyah, yang mana grup ruqyah itu kan terkenal orang yang menyembuhkan penyakit-penyakit. Bukan menyembuhkan ya, orang yang mengobati, afwan, salah. Orang yang mengobati penyakit, yang meruqyah orang-orang yang kena jin. Lah ini ucapannya malah persis kayak jin. Ini malah ucapannya seperti ini grup ruqyah apa grup pasien ruqyah? Atau jangan-jangan grup pengganggu para pasien ruqyah? Sekarang kan ada banyak. Sekarang Anda temui aja Syekh Taufik, temui aja. Gak usah ngocek kemana-mana, gak usah ngobrol kesana kemari menuduh beliau. Saya pun tidak mengatakan kemudian seakan-akan beliau baru saya pun belum jelas. Allahu a'lam, saya pun belum jelas. Tapi setidaknya kita kalau tidak tahu, maka sikap orang iman itu diam. Kalau nggak mau diam, tabayun dulu. Tabayun. Kalau memang jenengan sudah hujahnya kuat, ini saksinya,
Tapi kenyataannya alhamdulillah la haula wala quwata illa billah, beliau masih bersama kami, Malaysia enjoy saja. Nah, ini semua ternyata hanya buah dari sebuah ajaran-ajaran Khawarij. Sudah menuduh Syekh Khalil mencuri keramik, menuduh Syekh Taufik seperti ini, apalagi nah, kalau hanya tuduhan itu siapa itu? Kalau jelas-jelas membawa IR yang puluhan juta dari jamaah-jamaah tidak pernah diungkap itu loh. Infak IR setiap bulan itu loh, nggak usah dituduhkan lagi, itu jelas itu. Anda setorkan sampai kapan coba nalar sampai kapan? Nggak ada hentinya. Bahasanya halus, sapol kemampuan, tapi kenyataannya kalau nggak setor ya ditagih, kalau nggak setor ya diropel. Itu loh. Daripada Anda nuduh-nuduh kesana kemari yang tidak ada buktinya, yang jelas-jelas ada buktinya, catatannya mulai kau kelompok, kau desa, kau daerah ada, tanyakan aja ke sana. Jelas-jelas Anda menyetorkan. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala, salam akal sehat, salam akal selamat, santai di depan rumah seperti biasa, sambil menunggu matahari, gunung-gunung, dan lain sebagainya. Wah, kalah raketoi. Silahkan main ke sini. Seringkali banyak yang tanya nomor telepon. Dilihat di bawah, di deskripsi itu hampir setiap video itu saya ada nomor HP saya. Sudah, itu di WA saja, jangan telepon. WA saja dulu, karena saya kadang nggak dengar. Karena banyaknya WA nanti biasanya saya silent, ya tidak bunyi. Kalau di WA kan nanti suatu saat saya baca. Salam akal sehat, salam akal selamat, salam akal waras. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر